Halo sahabat promotor Kristus Jati, selamat hari Minggu 3 masa Paskah. Kristus telah bangkit, iya sungguh telah bangkit, haleluya. Oke, perkenalkan nama saya Tito Indrianto, saya seminaris dari Komunitas Emmanuel dan Keuskupan Surabaya. Saat ini saya sedang berpastoral atau menjalani tahun pastoral di Basilika Sacré-Cœur, di kota Grenoble di Prancis. Jadi hari ini kita bakal ngobrol satu topik tentang murid di Emmaus gitu. Tapi sebelum itu saya mau bercerita dulu kalau beberapa minggu yang lalu saya dengan beberapa imam di sini kita lagi nonton sebuah film bareng, sebuah film polisi tentang kasus gitu, sebuah kasus. Dan kenapa kita nonton? Karena film itu dibuat di kota Grenoble di sini. Itulah kenapa kita pengen nonton. Dan ya udah, saya sudah punya ekspektasi, ini kasusnya seperti ini, terus polisinya coba untuk mengungkapkan, jadi mungkin endingnya kita bakal tahu siapa pelakunya atau bagaimana endingnya seperti itu. Dan ternyata enggak sesuai ekspektasi endingnya. Dan bener-bener setelah film itu saya kayak, kok endingnya begini banget ya. Dan itu enggak 1-2 hari loh, itu sampai hampir 1 minggu gitu ending. Kayak pertanyaan masih terngiang, kok endingnya seperti ini ya, kok begini banget. Nah, mungkin ini yang terjadi sama Kleopas dan murid lainnya yang pulang ke Emmaus. Mungkin mereka juga memiliki hal yang sama. Jadi kayak, oh ini Yesus yang bakal membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, dia akan membuat Israel kembali percaya nih. Tapi ternyata apa yang mereka ekspektasikan tidak sesuai dengan realitanya. Yesus wafat di salib. Dan akhirnya mereka pun kecewa. Lalu pertanyaannya, apakah mempunyai ekspektasi, mempunyai project itu hal yang buruk? Tidak. Jadi mempunyai project, mempunyai ekspektasi itu baik. Karena itu buat kita memberikan seluruh energi kita, kreativitas kita untuk ke arah itu. Tapi pertanyaannya adalah, di manakah Tuhan di project kita? Entah itu project kecil tentang belajar atau studi, project besar, kerja, bisa lagi mungkin untuk panggilan, untuk berkeluarga atau hidup selibat. Jadi di manakah Tuhan di project kita? Apakah kita berikan ruang untuk Tuhan atau tidak? Hal yang kedua yang kita bisa lihat di Injil hari ini, di murid yang di Emmaus, adalah perjumpaan dengan Dia yang bangkit. Mungkin kayak, oh ya, Yesus sudah bangkit, that's all. Tapi apakah kamu secara pribadi pernah merasakan perjumpaan ini secara intim dengan Dia yang bangkit? Ini benar-benar waktu saya coba pikir lagi, kayak ini benar-benar di luar nalar sih. Kayak dari sejarah seluruh umat manusia ada berapa orang terkecuali, tapi Yesus, Dia yang bangkit dari alam maut, yang pertama bilang kalau Dia mengalahkan maut. Di perjanjian lama ada berapa orang yang bangkit dari maut, tapi mereka tidak bisa mengatakan mereka mengalahkan maut. Tapi Yesus, Dia bilang maut telah dikalahkan. Ini benar-benar mengubah semuanya. Dan perjumpaan dengan Ia yang bangkit pasti mengubah tanpa terkecuali. Murid yang di Emmaus, para santo-santa, bahkan untuk hari ini juga masih banyak orang yang berubah karena perjumpaan secara pribadi dan intim dengan Ia yang bangkit. Dan saya mengajak kalian, kalau memang kalian merasa tapi aku kayaknya belum pernah merasakan perjumpaan ini dengan Yesus yang bangkit, minta, benar-benar minta untuk bertemu dengan Yesus yang bangkit. Perjumpaan itu bisa dari Ekaristi, bisa dari baca kitab suci, bisa dari sakramen yang kita terima. Jadi banyak cara gitu kita bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan karena Dia bangkit, Dia juga ingin kamu untuk bangkit, untuk hidup. Hal yang terakhir,
Karena kita melihat bagaimana skema perubahan murid yang di Emmaus. Setelah mereka benar-benar kecewa, mereka bertemu dengan Yesus dan mereka benar merasakan hati yang terbakar. Mereka ingin Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Tuhan tinggallah bersama dengan kami. Mungkin saya ingin mengajak kalian untuk melakukan hal yang sama. Itu mengajak Tuhan tinggal bersama dengan kalian saat ini juga. Mungkin caranya dengan cara paling sederhana mungkin. Ambil waktu malam ini atau besok malam sebelum tidur, katakan benar-benar apa yang kamu rasakan. Kalau capek, bilang capek. Lelah, bilang lelah. Katakan benar-benar sejujurnya perasaan kamu. Tuhan, saat ini aku capek. Tuhan, saat ini aku lelah. Tuhan, ini aku benar-benar ikut beban yang begitu berat, aku tidak sanggup menanggungnya. Tapi Tuhan, tinggallah bersama dengan aku. Tinggallah bersama dengan proyek hidupku. Itu saja. Aku rasa nggak perlu hal yang besar tapi benar-benar melakukan itu dengan Tuhan pasti berbeda daripada melakukan itu sendirian. Nama saya Tito. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.